silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Naila. Oh, Mbak Naila. Mbak Naila rumahnya mana? Rumah saya di Bojonegoro Kota. Oh, tadi kesini naik apa? Saya sini naik sepeda motor, Bu. Sendirian? Oh, iya ya. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, masih sekolah apa sudah kerja atau? Saya sekarang lagi jadi mahasiswa semester 2, Bu. Oh, di universitas mana, Mbak? Universitas Negeri Surabaya, Bu. Oh, UNESA ya? Ya. Oh, gimana kabarnya Mbak Naila hari ini? Alhamdulillah baik. Naila sebelumnya sudah kenal sama Ibu? Sudah, Bu. Oh, kenalin ya, nama Ibu hanya Azizah. Mbak Naila bisa panggil Ibu aja. Sekarang aktivitas Mbak Naila apa ya kalau boleh tahu? Saya sekarang mahasiswa semester 2, Bu. Di mana, Mbak? Di Universitas Negeri Surabaya. Oh, UNESA ya. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa ya, Mbak? Saya ambil jurusan Ekonomi Islam. Oh, bagus sekali ya. Sebelumnya silahkan Mbak Naila ngisi data konsultasinya dulu ya. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Ini, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak. Kalau boleh Ibu tahu, sebelumnya Mbak Naila sudah pernah melakukan konseling? Sudah pas waktu SMA. Oh ya, jadi ya Mbak Naila sudah tahu ya bagaimana proses konseling. Di sini Ibu sebagai konselor hanya memfasilitasi dan membantu pemecahan masalah. Tetapi untuk menemukan jalan keluar, solusi, dan pilihan itu ada di dalam diri Mbak Naila sendiri. Nampaknya raut wajah Mbak Naila tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi pada Mbak Naila? Apakah sedang tidak enak badan atau gimana Mbak Naila? Alhamdulillah saya baik-baik saja, namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Sebenarnya ini berkonsultasi dengan Ibu mengenai masalah ini. Baiklah, silahkan ceritakan pelan-pelan kepada Ibu bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu kepada Mbak Naila untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Ibu memberikan waktu 45 menit. Apakah cukup dan Mbak Naila menyetujuinya? Iya, Bu, saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta itu bisa menjaga rahasia ini. Saya tidak ingin orang lain tahu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu pastinya akan menjaga rahasianya karena dalam konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Karena dalam konseling ada kode etik yang harus Ibu junjung tinggi. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk mengutarakan permasalahannya yang sedang Mbak Naila hadapi. Baiklah, saya lega mendengarnya. Semoga masalah saya segera ditemukan jalan keluarnya. Baik, nah kalau begitu silahkan Mbak Naila pelan-pelan mulai menceritakan pada Ibu apa yang sedang terjadi pada Mbak Naila sekarang. Begini Bu, saya merasa tidak ada lagi yang memperdulikan saya. Saya bingung harus menceritakannya bagaimana dulu. Kenapa kamu merasa bahwa tidak ada yang mempedulikanmu? Coba ceritakan pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Dengan begitu, kamu lebih lepas dalam mengutarakan permasalahanmu. Silahkan. Jadi begini Bu, saya punya pacar dan sekarang kami menjalaninya dengan LDR. Sudah 2 tahun ini dia bekerja di luar pulau. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Sikapnya berubah, jangankan perhatian, mendengar kabarnya pun sekarang sudah tidak.
Saya merasa di sana dia sudah memiliki pasangan lain. Hal itu membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati dan selalu memberikan nasihat. Dan sekarang dia sikapnya berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Saya sering tidak mengerjakan tugas dan saya tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Saya belum lagi perlakuan orang tua saya di rumah. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal pacaran, orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak suka dan tidak merestui hubungan kalian? Mohon maaf ya Mbak, sebelumnya Ibu pakai kacamata dulu. Soalnya mata Ibu minus, jadi kurang jelas kalau lihat. Iya, benar. Oh iya, baik Mbak, silahkan Mbak berceritakan lagi. Jadi waktu itu saya mendengarkannya dari bibi saya. Bibi saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah alasan apa mereka menjodohkan saya. Sebelumnya kamu sudah mengkonfirmasikan langsung kepada orang tuamu? Belum, Bu. Saya ingin sekali rasanya menanyakan ini, tapi saya takut jika memang benar adanya saya akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya, Bu. Sebelum kita LDR kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entah akhir-akhir ini saya merasa aneh. Kalau begitu, coba kamu tanyakan dulu kepada orang tuamu. Apakah benar kamu akan dijodohkan, agar kamu tidak ada lagi prasangka-prasangka negatif yang membuatmu semakin tertekan. Tapi saya takut, Bu, jika nanti apa yang dikatakan bibi saya itu adalah benar, seperti yang sepenuh jari saja harus dijodoh-jodohkan. Saya tidak mau, Bu. Iya, Ibu sangat memahami dengan kondisimu sekarang. Iya, Ibu sangat memahami kondisi Mbak Naila sekarang. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik buat anaknya. Jadi, tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara dan menderita. Buang jauh-jauh prasangka-prasangka buruk dalam pikiran Mbak Naila. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengonfirmasikan ini kepada orang tua Mbak Naila. Saya takut, Bu, jika benar saya akan dijodohkan. Baiklah, saya akan tanyakan kepada orang tua saya. Iya Nak, kira-kira kapan Mbak Naila akan menanyakan kepada orang tua Mbak Naila? Nanti setelah pulang dari sini, saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya. Jadi Ibu tidak menyalahkan Mbak Naila ya. Namun Ibu tidak ingin kamu berlarut-larut hidup dengan dibebani dengan prasangka-prasangka buruk dalam pikiran Mbak Naila. Tapi, Bu, saya tidak tahu apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik saja. Sekarang jalan keluarnya ada pada Mbak Naila ya. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam prasangka-prasangka negatif ini? Bisa saja dia memang sedang sibuk dengan kerjaan sekaligus jabatan barunya sekarang. Lagi pula pacar Mbak Naila juga sudah berusaha memberikan kabar kepada Mbak Naila meskipun hanya sebentar. Saya merasa bersalah telah berpikir yang tidak dengan pacar saya. Baik Nak, dari permasalahan yang kita bicarakan saat ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif, Ya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu sebuah komitmen. Ibu senang sekali mendengarnya dan tidak menyangka kamu sudah memahami dan menentukan pilihanmu. Itu adalah awal yang bagus. Ibu yakin Mbak Naila pasti bisa.
Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya, karena suatu hubungan itu dilandasi dengan kepercayaan. Baiklah Bu, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu pun merasa senang bisa membantu Mbak Naila. Saya berterima kasih atas perhatian Ibu. Nak, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Mbak Naila simpulkan? Jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu sebuah komitmen. Saya akan minta maaf pada pacar saya. Saya juga akan menghargai ketika pacar saya memberi kabar. Dan habis pulang dari sini saya akan langsung mengkonfirmasikan langsung kepada orang tua saya mengenai perjodohan tersebut. Bagus nak, ibu senang sekali mendengarnya. Jadi kamu sudah menentukan pilihanmu dan sudah memahami. Itu adalah awal yang bagus. Ibu yakin Mbak Naila pasti bisa. Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya, karena dalam sebuah hubungan itu hanya dilandasi dengan kepercayaan. Baiklah Bu, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu pun merasa senang telah bisa membantu Mbak Naila. Dengan kesepakatan waktu yang telah kita buat dari awal 45 menit, sekarang apakah ada yang masih mengganjal dalam hati Mbak Naila? Sudah Bu, saya sudah merasa lega. Syukurlah kalau begitu. Saya berterima kasih atas perhatian Ibu. Ibu telah meluangkan waktu dengan saya. Kalau begitu saya mohon izin pamit. Terima kasih. Sama-sama, anak cantik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya kalau pulang. Iya Bu.